Hai, shalom adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Kalisa nih pertama kalinya di tahun yang baru, di tahun 2021, Kalisa kembali kita ibadah sekolah minggu secara normal kembali, yaitu secara online. Nah, Kalisa berharap di tahun ini kita tetap semangat ya, kita harus tetap semangat mencari Tuhan. Oke, nah Kalisa undang adik-adik semua untuk mempersiapkan diri kita untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada selalu bersama kami, menyertai kehidupan kami, sehingga di tahun 2021 ini Tuhan, kami tetap dalam perlindungan-Mu, kami tetap Engkau berkati Tuhan, keluarga kami tetap Engkau lindungi Tuhan Yesus, dimanapun kami berada semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu akan tetap setia mencari Engkau selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
segala dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi semuanya, selamat beribadah, selamat hari minggu. Adik-adik semuanya sudah pada sarapan kan? Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan adik-adik. Pada minggu ini kakak yang akan sharing firman Tuhan untuk adik-adik. Kakak mohon adik-adik semuanya agar bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan pada minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kakak mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, semuanya berdoa. Tidak ada yang tidak berdoa, kakak yang ingin berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat bersyukur, kami dapat beribadah datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Dan juga Tuhan, supaya kami dapat terladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami selalu Tuhan, berkati adik-adik kami ini Tuhan. Semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini. Yang percaya katakan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau buka dulu Alkitab kita adik-adik. Semuanya dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Kakak dikasih tema di Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Adik-adik semuanya dibuka ya Alkitabnya ya. Di Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, judul perikop di atas itu Yesus anak Allah dibaptis. Nah adik-adik udah buka semuanya. Nah untuk ayat ini, untuk kitab ini, untuk tema ini kakak akan bacanya. Adik-adik simak dan dengarkan baik-baik ya adik-adik. Tidak usah. Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Adik-adik, kakak ulangin sekali lagi ya. Adik-adik dengar dan simak. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Judul perikopnya Yesus anak Allah dibaptis. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita ambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22 ya adik-adik, yang bertemakan tentang Yesus anak Allah dibaptis. Nah sekarang kakak mau tunjukin video singkat ilustrasi tentang tema kita pada minggu ini dan cuplikan videonya. Kakak harap adik-adik simak dulu videonya seperti apa gambarannya. Silahkan disimak ya adik-adik.
Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat, karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik, tadi kita sudah simak videonya baik-baik, kita sudah tonton bersama. Walaupun videonya singkat, kakak mau sampaikan pesan firman Tuhan untuk minggu ini. Singkat saja adik-adik, kakak nggak terlalu jauh membahas tentang Tuhan Yesus dibaptis atau pembaptisan adalah berapa macam, enggak. Kakak bakal bahas ke situ, tetapi kakak mau memberikan pesan adik-adik tentang firman Tuhan minggu ini ke dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca kitabnya, kita sudah tonton videonya, yaitu tentang Tuhan Yesus dibaptis. Mungkin adik-adik sebagian sudah ada yang dibaptis, sebagian belum. Nah, mungkin adik-adik juga ada yang sudah mengerti tentang baptis, dan juga ada yang belum mengerti tentang baptis. Nah, jadi kakak mau memberikan pesan untuk adik-adik untuk minggu ini. Nah, kakak sendiri, kakak sudah dibaptis juga adik-adik, baptis air, baptis selam. Nah, jadi intinya adik-adik, baptis itu adalah suatu bentuk pertobatan adik-adik, seperti lahir baru, seperti lahir seorang anak bayi adik-adik yang baru lahir dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya. Sama seperti itu adik-adik baptis. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-harinya contohnya seperti pergantian tahun adik-adik. Nah, misalnya kan kemarin tahun 2020 nih, kita sekarang sudah berganti 2021. Adik-adik, ibaratkan baptis itu seperti pergantian tahun, tapi nggak setiap tahun harus dibaptis, beda. Maksudnya kakak ibaratkan saja. Jadi apa sih kak, maksudnya kok seperti pergantian tahun itu baptis, seperti lahir baru, seperti anak bayi. Nah, jadi adik-adik, maksud kakak, jadi adik-adik
keburukan adik-adik atau perilaku adik-adik yang tidak baik, ataupun misalnya kalian sering melawan orang tua, sering berbuat dosa, ataupun sering jahilin temen, atau sering pokoknya perilaku yang buruk adik-adik. Nah, jadi adik-adik lahir kembali, dibaptis, semua keburukan atau dosa-dosa adik-adik tinggalkan di dalam air itu. Adik-adik lahir seperti baru kembali. Adik-adik memiliki hidup yang baru, hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang berkenan. Adik-adik, intinya kita memulai hidup yang baru adik-adik, hidup yang kita serahkan kepada Tuhan, kita ikuti kehendak Tuhan, kita ikuti perintah Tuhan. Segala perilaku yang buruk, yang tidak baik, yang menyimpang di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan, misalnya adik-adik menyontek ataupun masih jahilin adik kalian, ataupun tidak nurut orang tua. Jadi adik-adik dibaptis, tinggalkan perilaku yang buruk, lahir kembali, mengikut seperti maunya Tuhan. Nah, juga adik-adik, baptisan itu bisa disebut juga seperti dalam tanda kurung pertobatan adik-adik, secara singkatnya. Jadi adik-adik, yang tadi kakak sudah bilang, adik-adik tinggalkan keburukan perilaku yang tidak baik. Itu adik-adik udah siap hatinya untuk dibaptis, udah siap menerima Tuhan, adik-adik boleh dibaptis. Nah, setelah itu adik-adik dibaptis, adik-adik lahir baru, adik-adik sudah menerima Tuhan, adik-adik ikut perintahnya Tuhan. Nah, jadi seperti itu adik-adik untuk minggu ini, untuk pesan minggu ini. Kakak tidak memberikan panjang dan lebar tentang baptis ini, ataupun tentang yang jauh-jauh. Kakak cuma bisa memberikan pesan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu gambarnya. Jadi adik-adik jika adik-adik ingin baptis, tadi yang kakak bilang, adik-adik untuk siapkan hati untuk berani tinggalin perilaku yang buruk, tindakan-tindakan adik-adik ataupun adik-adik yang lakukan selama ini yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik berani siap tinggalin dan dibaptis, menerima Tuhan, lahir baru, dan mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, baru adik-adik menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah, mungkin adik-adik untuk pesan minggu ini cukup untuk firman Tuhannya yang kakak sampaikan. Misalnya ada kekurangan kata ataupun salah yang kakak sampaikan, kakak mohon maaf. Misalnya kakak salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan. Kakak berharap adik-adik menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, anak yang beda dari yang lain, anak yang berprestasi, anak yang sukses, anak yang berhasil nantinya. Nah, adik-adik selalu berpegang teguh kepada Tuhan, selalu percaya, selalu mengucap syukur dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, walaupun dalam keadaan apapun, situasi apapun, adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang disenangi oleh Tuhan adik-adik. Mungkin untuk minggu ini cukup adik-adik pesan firman Tuhannya. Kakak berharap adik-adik semuanya menyimak dengan baik, menangkap dalam kehidupan, menangkap apa yang kakak sudah berikan, apa yang sudah kakak jelaskan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik semuanya anak yang hebat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang percaya pada Tuhan. Adik-adik untuk minggu ini kita cukup ya untuk pesan firman Tuhannya, untuk firman Tuhannya walaupun singkat, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik menangkap apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Terima kasih adik-adik semuanya.
Nah, sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Kita mau tutup ibadah pada minggu ini. Kakak akan berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang ngintip, tidak ada yang bercanda-bercanda, tidak ada yang tidak berdoa, semuanya berdoa. Kakak akan berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang Kau ajarkan tentang baptis Tuhan. Walaupun adik-adik ini masih kecil Tuhan, tapi saya berserah selalu Tuhan kepada Engkau Tuhan untuk adik-adik ini Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan anak yang bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua Tuhan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Berkati keluarga mereka selalu Tuhan, berkati pekerjaan orang tuanya Tuhan, berkati perekonomian keluarganya Tuhan, berkati kesehatannya selalu Tuhan. Kau lindungi dari sakit penyakit ataupun godaan-godaan dari iblis yang mau mengganggu kami Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berkati mereka selalu Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan, berkati kepintarannya Tuhan, kecerdasannya Tuhan, biar menjadi mereka anak yang takut akan Kau Tuhan, dan anak yang berhasil nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Dan kami mau kembali beraktivitas Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dalam aktivitas selanjutnya Tuhan. Kau lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk hari ini. Saya percaya kepada Engkau Tuhan. Semuanya yang percaya katakan amin. Adik-adik, untuk minggu ini cukup. Semuanya kakak mau pamit. Terima kasih untuk minggu ini adik-adik. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.